Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Najib Adam Pabudi dengan angka NPM 2353041006. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya ingin mempraktikkan mengajar bertanya dalam proses pembelajaran mata kuliah Mikro Bahasa dan Sastra Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Senangnya ya, biasakan kerjanya, semangat belajarnya. Kita akan mulai pembelajaran seperti biasa. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Kita awal terlebih dahulu ya dengan berdoa. Kita mengucapkan hal yang baik. Silakan untuk kelas berdoa. Baiklah, Pak. Ini adalah agama dan masjid. Berdoa kesalahan. Alhamdulillah. Bapak mau presensi terlebih dahulu. Seperti ini kurang rapi ya. Ya Pak, bisa bisa. Bisa. Sakit di tangan ini. Iya, Pak. Kemudian dari gua. Ya Pak. Ini ada. Kemudian Umar. Iya, Pak. Ini orang-orang setia ini hadir terus, senang terus belajarnya kalau di pelajaran Bapak. Semoga tidak pernah kendor, cuma terus hidup. Baik, Bapak di sini akan dihubungkan terlebih dahulu untuk memberikan materi. Hari ini kita belajar tentang apa? Indonesia. Ya, sudah pasti kita bahasa Indonesia. Jadi sudah pesankan di dalam materi yang Bapak buat tentang mengidentifikasi alur dalam teks naratif. Bapak ingin bertanya, kira-kira apa yang teman-teman ketahui tentang teks naratif? Coba silakan berpendapat. Dewa, ada Umar. Terima kasih, Pak. Apa teks naratif? Apa tadi nada? Cerita. Cerita. Kemudian Umar. Panduan. Panduan. Itu saja ya. Panduan. Coba ngajarin gua bagaimana? Cerita juga ya, cerita yang berisi cerita atau kisah begitu ya. Oke, mari kita ulas. Bagaimana kalau pendapat teman-teman dari apa yang Bapak tanyakan sejalan dengan pengertiannya di dalam kelas dari pengertiannya. Kira-kira dengan membaca ini, ayo berpendapat. Pernahkah kamu membaca cerita rakyat, tabel atau dongeng? Pernah? Didongengin mana, Pak? Didongengin pernah. Ibu. Ini otomatis sekali ya di rumah. Kemudian apa yang biasanya kamu temukan dalam cerita-cerita tersebut? Masalah, kronologis. Terus nomor bagaimana? Kira-kira apa? Ketika didongengin dari cerita, Tidur, Pak. tidur ya? Iya. Ada dongeng ya? Tidak Pak. Kemudian yang ketiga, menurut apa saja yang membuat sebuah cerita menarik untuk dibaca? Judul Pak. Judul, Isi. tokoh, terus apa lagi? Kemudian juga ya, ada ini seperti menyampaikan keresahan tapi Zebo ini memborong. Tidak apa-apa. Bagus Zebo sudah mengutarakan pendapat.
Bapak antarkan terlebih dahulu pada pengertiannya. Pengertian teks naratif adalah jenis teks yang bertujuan untuk menghibur pembaca melalui sebuah cerita yang memiliki alur, tokoh, latar, dan konflik. Ini sejalan dengan apa? Dengan murid-murid sampaikan tadi, dengan pertanyaan yang Bapak berikan tentang apa yang murid-murid ketahui teks naratif, terkait teks naratif. Teman-teman menyebutkan alur, tokoh, latar, kemudian jaringan agar dengan konflik. Itu bagian dari teks naratif. Cerita dalam teks naratif biasanya bersifat imajinatif, ada yang menyampaikan imajinatif juga, dan memiliki pesan moral atau nilai kehidupan. Nah, ini saya ini menyampaikan luar biasa, sangat antusias dan aktif di rumah hari ini ya. Kemudian Bapak akan menyampaikan tentang elemen teks naratif. Di situ yang pertama ada apa? Tokoh. Tadi yang disebutkan oleh Nazir itu adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Kira-kira kalau dalam cerita itu ada pelaku atau tidak ada pelaku, bisa tidak ceritanya itu? Gimana pendapat anak-anak semua? Bagaimana? Bisa? Bisa atau tidak? Jangan malu untuk pendapatnya. Bisa? Bisa. Bagaimana itu? Oh, gitu ya. Jadi kayak menceritakan tempat saja, gitu ya. Tanpa tokoh. Iya, iya. Jadi dalam penjelasannya, tokoh itu ada bagiannya. Pertama, biasanya di sini ditempatkan tentang sudut pandang juga, dilepas dari sudut pandang. Kita akan dibahas juga. Nah, tokoh itu juga bisa beragam seperti manusia, hewan, atau makhluk lain yang mengalami peristiwa. Konteksnya adalah mengalami peristiwa dalam cerita tersebut. Itu, ya. Elemen selanjutnya itu adalah latar. Tadi yang saya menyampaikan tentang latar. Latar ini juga bagian dari cerita atau alur dalam cerita tersebut. Tempat, waktu, dan suasana yang melatar belakangi peristiwa dalam cerita. Latar membantu pembaca membayangkan kondisi dan lingkungan dalam cerita serta mendukung pengembangan alur dan tokoh. Nah, itu lagi latar. Oh iya, sudah lagi ya. Siap. Kemudian elemen selanjutnya itu ada alur. Coba kita tolong ya, tadi sebentar. Mereka sudah baca. Baca. Alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk jalannya cerita. Alur biasanya dimulai dari pengenalan, munculnya konflik, puncak masalah, klimaks, penyelesaian hingga menutup cerita. Iya, terima kasih Najis sudah membaca. Najis sekarang pembahasannya sudah mulai kembali, memberikan kebacaannya juga sudah lebih percaya diri. Ini sebuah progres yang baik. Terus lanjutkan ya Najis. Iya, ya. Elemen selanjutnya kita lihat atau ide pokok atau gagasan utama dalam cerita tersebut. Tema bisa berupa moral, keberanian, persahabatan, kejujuran, dan sebagainya. Tema itu bentuk daripada cerita itu secara garis besar. Tema menjadi dasar dari seluruh alur dan peristiwa yang terjadi dalam cerita. Itu disebut sebagai tema. Kemudian yang selanjutnya ada apa itu? Ini harga seperti yang masih tidak seperti biasanya ya. Latar itu ya. Jadi amanat. Kira-kira kalau amanat itu dalam cerita, apakah pasti memiliki amanat? Setelah anak-anak
membaca ini? Setia. Nah, bagaimana ketika sebuah cerita itu tidak ada amalannya? Betul sekali ada lemas kalau kita memberikan jawaban yang bisa mewakili gitu ya. Bukan semangat banget. Lebih semangat lagi ada sesuai dengan apa nggak? Atau pesan atau pelajaran yang ingin disampaikan melalui cerita. Nah itu akan selalu ada ya anak-anak dalam sebuah teks naratif cerita dongeng. Jika tidak ada maka itu tidak memberikan kesan atau nilai untuk pembacanya. Jadi amanah itu harus ada dalam sebuah cerita. Nah, jadi bagaimana bagian sudut pandang? Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam menyampaikan cerita. Sudut pandang bisa orang pertama, aku atau saya, atau orang ketiga, dia, mereka. Sudut pandang mempengaruhi cara cerita disampaikan kepada pembaca. Itu sudut pandang. Dan cerita itu tidak tentang aku aja, tapi juga bisa mereka, dia, itu berarti tersebut menggunakan sudut pandang ketiga. Kalau ceritanya dia menceritakan aku, maka dalam buku tersebut atau cerita tersebut tidak menggunakan sudut pandang orang pertama. Nah, coba Bapak minta tolong saya baca teks naratif singkat ini. Ayo, contoh teks naratif singkat. Suatu hari di hutan yang lebat, seekor kelinci dan kura-kura berdebat tentang siapa yang paling cepat. Mereka pun karena lomba lari, kelinci terlalu percaya diri dan tertidur di jalan. Sementara kura-kura terus berjalan pelan dan pasti hingga mencapai garis akhir lebih dulu. Jadi contoh teks naratif singkat yang ada di sini, Bapak ingin bertanya, kira-kira tentang elemen yang ada. Ya, contoh teks naratif singkat ini apa saja? Tokoh teksnya apa, latarnya siapa, alurnya apa, temanya apa, amanat, kemudian sudut pandang dalam teks cerita singkat ini. Tokohnya ada kelinci dan kura-kura. Tokohnya ada kelinci, ya, dan itu sebagai tokoh. Kemudian ada latarnya di mana? Tempatnya di hutan, di alam ya. Kemudian ada alur kan bagian dari jalan cerita. Nah, terus ada tema. Secara garis besar, teks singkat ini temanya apa kira-kira? Menurut anak-anak sekalian, ayo nanya seperti itu kayak Thomas nih. Hutan Pak. Temanya hutan. Ya, secara garis besar itu maksudnya bagian latar ya nanti. Jika Bapak tanya tema gitu. Kira-kira apa? Perlombaan. Ya mungkin kalau di dalam cerita tersebut yang mengadakan lomba lain bisa dikaitkan dengan perlombaan. Namun tema ini kan memiliki sebuah gagasan yang dipakai. Gagasan pertama dia menceritakan tentang kehidupan, keberanian, atau tentang kesabaran gitu. Jadi kira-kira apa coba? Saya kelinci dan kura-kura. Nah kalau persaingan itu apa? Tentang keberanian, kesabaran, kehidupan, Kejantanan Pak. kejantanan. Berarti lepas keberanian ya. Dia mencoba untuk hidup lebih berani gitu. Kemudian amanat yang bisa disampaikan adalah bagian dari proses yang dilalui perjalanan, bahwa saya selalu memiliki nilai yang bisa kita ambil apa baiknya. Kalau ada baik kita ambil, kalau ada buruknya kita tidak ikuti. Itu selalu ada pembelajaran. Di sini kan Bapak sudah buat tokoh, tata, alur, anda. Ini bagian dari perintah Bapak untuk mengidentifikasi elemen dari cerita yang tadi diberikan.
elemen sama unsur intrinsik sama apa ya? Elemen sama unsur intrinsik dalam konteks yang berbeda ya, saudara, ada dalam konteks yang berbeda. Jadi saya ingin bicara elemen, ini seperti itu. Kalau intrinsik mungkin akan dibuat itu, gitu. Bukan lah, Masuk pada bagian dalamnya, ya. Cuman kan diksi yang bapak gunakan itu banyak elemen, gitu. Gitu ya. Akhir ada ucapan terima kasih. Sebelum Bapak memberikan tugas, dari apa yang sudah kita diskusikan hari ini, kira-kira Anda yang ingin menyimpulkan? Coba Bapak minta antara dua agar Umar boleh menyampaikan pendapatnya dari apa yang sudah didiskusikan. Silakan. Bagaimana Azimwa? baik nanti adalah diskusi cerita kisah untuk mengetahui fungsi berpakaian dan bisa bersifat imajinasi. Ada pun dari Bapak jelaskan tema, ada tokoh apa tema. Terima kasih Azimwa sudah memberikan antusias pendapatnya, sudah mencoba dari keberanian diri sendiri untuk selalu mencoba, semakin meningkat ya, luar biasa sekali, terus tingkatkan. Karena sudah ada yang memberikan kesimpulan dan tadi sudah ada penjelasan panjang, semoga hari ini anak-anak bisa mendapatkan pelajaran tentang yang secara itu dengan baik. Gitu. Di sini sebelum Bapak tutup pembelajaran kita hari ini, karena tadi kita sudah belajar tentang teks naratif singkat dan sudah mencoba menentukan, mengidentifikasi elemen yang ada tersebut. Nanti silakan anak-anak di rumah bisa coba saja apa yang ada di teks kita, apapun itu. Jadi Bapak tidak membatasi, tapi dalam tugas tersebut harus dicantumkan ya. Harus dicantumkan tentang tokoh, latar, alur, tema, mana, sifat apa. Nah, ini juga saya cantumkan tulis. Ya, tidak lupa. Jadi lupa nilainya kurang. Ya, ini sudah bisa dipahami kan, bisa Bapak? Sudah ditulis. Oke, terima kasih ya anak-anak semua. Terima kasih sudah antusias untuk pelajaran hari ini. Dan Bapak juga sudah selesai menyampaikan materi terkait teks naratifnya. Semoga ini memberikan pelajaran yang baik, nilai yang baik untuk anak-anak semua ya. Sebelum kita akhiri pelajaran kita, seperti biasa ya, kita tutup dengan doa untuk mengakhiri atau supaya selalu membawa yang baik. Karena doa. Silakan nanti boleh dipimpin doa. Sebelum kita akhiri kepada pagi hari ini, adalah syarat supaya kita mendapatkan ilmu yang berusaha terima akan dunia. Jadi ada dalam Enggak, Bapak nggak mau pulang ini. Doa jangan tertawa, Bapak nggak mau. Ini berdoa, nggak boleh main-main. Ini berdoa tidak boleh dijadikan mainan. Tolong jangan tertawa. Jika Anda sudah bisa untuk menyampaikan, biar dibuat. Siapa? baik dengan sebelum mengakhiri pelajaran kita pada pagi ini doa baik. Doa besar dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Lain kali kalau berdoa jangan main-main ya. Kita sudah baik. Kita sudah berproses yang baik.
begitu. Gitu. Baik, 12 itu ya, anak. Baik, Pak Iris, ya. Selamat pagi semuanya. Pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zebua Trisga Ramadona dengan NPM 2363041001 sebagai observasi lisan Saudara Najib Akdam Pabudi tanggal 6 November 2025 dengan topik identifikasi elemen pada teks naratif. Yang pertama, komponen keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat dasar. Yang poin A, penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat, baik. Pemberian acuan sangat baik. Pemindahan giliran sangat baik. Pemberian waktu berpikir sangat baik. Pemberian tuntunan sangat baik. Pemusatan perhatian sangat baik. Dan penyebaran pertanyaan sangat baik. Dan poin 2, komponen keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat lanjut sangat baik. Yang A, pengubahan turunan tingkat kognisi dalam menjawab pertanyaan baik. Yang B, pengaturan urutan pertanyaan sangat baik. Yang C, penggunaan pertanyaan pelacak sangat baik. Yang D, peningkatan terjadinya interaksi baik. Poin ketiga, komponen negatif yang perlu dihindari. Yang A, mengulangi pertanyaannya sendiri atau mengulangi jawaban pembelajar baik. Menjawab pertanyaannya sendiri baik. Yang C, menunjuk dulu sebelum bertanya sangat baik. Yang D, mengajukan pertanyaan yang mengandung jawaban serempak baik. Yang C, mengajukan pertanyaan ganda sangat baik. Sekian observasi lisan pada Saudara Najib Akdam Pabudi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.